Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rinduindi Arseli, NPM 1911-04/65. I want to explain about genre analysis on reading passage. Table of content. The first, understanding of genre. The second, genre analysis. The third, genre reading text. The fourth, conclusion. The first is understanding of genre. The word genre comes from the French and originally Latin word for kind or class. The term is widely used in rhetoric, literary theory, media theory, and more recently linguistics to refer to distinctive type of text. According to Kepler, genre means a type or category of text. It means the genre is kind of text. Helen defined genre is a group of text that is used to represent the meaning of the situation that has been called by writer. It can be said the genre is text that writer wants to deliver its purpose. Genre means written text that is grouped together under the category based on their shared communicative purpose and formal textual features such as generic structure and language feature. It is in line with Helen that genre is a term for grouping text together, representing how writers typically use language to respond to recurring situations. Every genre has a number of features which make different to other genres. Each has specific purpose, an overall structure, specific linguistic feature, and is shared by members of the culture. Jadi, kata genre berasal dari kata Prancis untuk jenis atau kata. Istilah ini banyak digunakan dalam retorika, teori sastra, teori media, dan baru-baru ini linguistik untuk merujuk pada jenis teks yang khas. Menurut Kapper, genre berarti suatu jenis atau kategori teks yang artinya genre adalah jenis-jenis teks. Helen mendefinisikan genre adalah sekelompok teks yang digunakan untuk mewakili makna dari situasi yang ditangkap oleh penulis. Dapat dikatakan bahwa genre adalah teks yang ingin disampaikan oleh penulis sesuai tujuannya. Genre berarti teks tertulis yang dikelompokkan bersama di bawah kategori berdasarkan tujuan komunikatif bersama dan fitur tekstual formal seperti struktur, generik, dan fitur bahasa. Hal ini sejalan dengan Helen bahwa genre adalah istilah untuk mengelompokkan teks bersama-sama, mewakili bagaimana penulis biasanya menggunakan bahasa untuk menanggapi situasi yang berulang. Setiap genre memiliki sejumlah fitur yang membuatnya berbeda dengan genre lain. Masing-masing genre memiliki tujuan tertentu, struktur keseluruhan, fitur linguistik tertentu, dan dimiliki bersama oleh anggota budayanya masing-masing. The content of education, Chris Idnap and Watkins outline a common agenda for genre theory as follows. The first form of text genre are the result of process of social production. The second, that given the relative stability of social structure form of text product in and by specific social intuition, that is, the resultant genre will attain a certain degree of stability and precision over time. The third, that consequently, texts in their generic form are the not product each time by all individual expressing an inner meaning, but are rather the effect of the action of individual social age acting both within the bounds of their social history and the constraints of particular context and with knowledge of existing generic types. Jadi, dalam konteks pendidikan, Chris Dalamnev dan Watkins menguraikan agenda umum teori genre sebagai berikut. Yang pertama, bahwa bentuk-bentuk tes genre merupakan hasil dari proses produksi sosial. Yang kedua, bahwa mengingat stabilitas relatif dan struktur sosial, bentuk teks yang diproduksi di dalam
institusi sosial tertentu, yaitu genre yang dihasilkan, akan mencapai stabilitas dan ketekunan tertentu dari waktu ke waktu. Yang ketiga, bahwa akibatnya teks-teks dalam bentuk generiknya tidak diproduksi setiap saat oleh semua individu yang mengungkapkan makna atau artinya, tetapi lebih merupakan efek dan tindakan sosial individu yang bertindak baik dalam batas sejarah sosial mereka dan kendala konteks tertentu, serta dengan pengetahuan tentang jenis generik yang ada. Therefore, that given the social profiles of genre, different genre have conveyed and give access to different degree and kind of social power. The five, the genre have specific linguistic characteristics which are neither fully determined or largely under the control of individual speakers or writers. The sixth, that knowledge of the characteristics of text and of their social place and power can and should form a part of any curriculum, whether in one subject area or across the curriculum. So, in short, genre is type of written text that is organized by its own feature. The feature are communicative purpose, generic structure, and language feature. Different genre give different social power. Jadi yang keempat, bahwa mengingat asal-usul sosial, genre yang berbeda memiliki dan memberikan akses ke tingkat kekuatan sosial yang berbeda. Lalu yang kelima, genre memiliki karakteristik linguistik yang dapat ditentukan dan tidak sepenuhnya ditentukan sebagian besar di bawah kendali masing-masing penutur atau penulis. Dan yang keenam, bahwa pengetahuan tentang karakteristik teks dan tempat serta kekuatan sosialnya dapat harus menjadi bagian dari kurikulum apapun, baik dalam satu bidang studi ataupun lintas kurikulum. The second is genre analysis. Genre analysis, however, a notion emergent in 1990 recently, has been considered to be implemented in the context of teaching language, especially reading comprehension. Genre analysis is analyzing and investigating the linguistic and non-linguistic feature and element of different discourse. Therefore, genre analysis is analyzing feature of different texts. This analysis will not focus on the informational content of the text as such, but on the feature and convention used which make the text look or appear similar to other texts. Moreover, Hopkins and Evans and Asymethod's paper has that genre analysis described the way in which texts are structured and organized. It can be said that genre analysis describes how the text is arranged. Jadi, analisis genre adalah gagasan yang muncul pada tahun 1990-an dan baru-baru ini dipertimbangkan untuk diterapkan dalam teks pengajaran bahasa, khususnya pemahaman bacaan. Analisis genre adalah menganalisis dan menyelidiki fitur, elemen linguistik, dan non-linguistik dari wacana yang berbeda. Oleh karena itu, analisis genre adalah menganalisis fitur dari teks yang berbeda. Analisis ini tidak akan fokus pada isi informasi teks seperti itu, tetapi pada fitur dan konferensi yang digunakan dalam membuat teks terlihat atau tampak mirip dengan teks lain. Hopkins and Evans dalam makalah Insaf Aslam dan Asymetod mengatakan bahwa analisis genre menggambarkan cara teks distrukturkan dan diorganisasikan. Dapat dikatakan, analisis genre menggambarkan bagaimana teks disusun. According to Ayers in Helen, genre analysis seeks to the first identify how texts are structured in the term of functional motifs. The second, identify the feature which characterize texts and help realize their purpose. The third, examine the understanding of those who write and read the genre. The fourth, discover
how the genre relates to user activity, explain language choice in the term of social, culture, and psychological context, provide insight for teaching language. Jadi, menurut Ayers di Helen, analisis genre berusaha untuk yang pertama mengidentifikasi bagaimana teks disusun dalam hal gerakan fungsional. Yang kedua, mengidentifikasi fitur yang menjadi ciri teks dan membantu mewujudkan tujuannya. Yang ketiga, pemeriksaan pemahaman mereka yang menulis dan membaca genre. Yang keempat, ditemukan bagaimana genre berhubungan dengan aktivitas pengguna, menjelaskan pilihan bahasa dalam konteks sosial, budaya, psikologi, dan memberikan wawasan untuk mengajar bahasa. From the explanation, it can be cited the genre analysis as useful instrument in folding and connecting the linguistic feature of a genre to their function and purpose. It provides a technique to identify movie and linguistic features found in genre. Jadi, dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa analisis genre merupakan instrumen yang berguna dalam mengungkapkan dan menghubungkan ciri-ciri kebahasaan suatu genre dengan fungsi dan tujuannya. Ini menyediakan untuk mengidentifikasi gerakan dan fitur linguistik yang ditemukan dalam genre. The third is genre reading text. Genre is really important in reading skill. It will be affect the student comprehension in reading skill because it provides the feature of the text to help the student identify a text. Understanding genre means that the student is easier to interpret a text because each genre has different social function, unique structure, and linguistic feature. This characteristic is really useful for a reader to understanding a text because it explains how text is organized. According to Alderson, that having knowledge about organized text is as the same as having knowledge about how the information is signaled and how change of content might be marked, and it facilitates the reader to read. Jadi, genre sangatlah penting dalam keterampilan membaca. Ini akan mempengaruhi pemahaman siswa dalam keterampilan membaca, karena menyediakan fitur teks untuk membuat siswa mengidentifikasi teks. Memahami genre berarti siswa lebih mudah menafsirkan sebuah teks, karena setiap genre memiliki fungsi sosial, struktur generik, dan ciri kebahasaan yang berbeda. Karakteristik ini sangatlah berguna bagi pembaca untuk memahami sebuah teks, karena menjelaskan bagaimana teks diatur. Menurut Alderson, bahwa memiliki pengetahuan tentang teks yang terorganisir sama saja dengan memiliki pengetahuan bagaimana informasi diucapkan dan bagaimana perubahan konten dapat ditandai dan memfasilitasi pembaca untuk membacanya. There are many types genre of reading text. The first, procedure text. The second, descriptive text. The third, recount text. The fourth, report text. And last is narrative text. The first, procedure text. Procedure text is a text that tells the reader or listener how to do something. Reader or listener are able to get instruction for making something, doing something, and getting somewhere. From the procedure text, the social function of this text is to describe how something is accomplished through a sequence of action or step. It is to tell someone what to do or how to do it. This can be achieved through a range of textual forms. Jadi, teks prosedur adalah teks yang memberitahu pembaca atau pendengar bagaimana cara melakukan sesuatu. Pembaca atau pendengar dapat memperoleh instruksi untuk membuat sesuatu, melakukan sesuatu, dan mendapatkan sesuatu dari teks prosedur tersebut. Nah, fungsi sosial dari teks prosedur adalah untuk menggambarkan bagaimana sesuatu yang dicapai melalui serangkaian tindakan atau langkah. Ini untuk memberitahu seseorang apakah yang harus dilakukan atau bagaimana cara melakukannya.
Dan teks prosedur ini dapat dicapai melalui berbagai bentuk tekstual. The structure that contours this text is the first clue. It is introductory statement or little of text, for example, how to make fried rice. The second, material. They are things that need to complete the goal. They are set of ingredients or the material required. They may not include in some procedural text such as direction of using applicants. The third step, they are the way to achieve the goal. The step may be accompanied by illustration or diagrams to assist the reader with the text at hand. Jadi, struktur yang menyusun teks ini adalah yang pertama tujuan. Tujuan ini adalah pernyataan pengantar atau judul teks. Nah, contohnya seperti cara membuat nasi goreng. Yang kedua ada bahan. Bahan adalah hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan tujuan. Dan bahan adalah yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, mungkin bahan ini tidak dimasukkan dalam beberapa teks prosedur seperti petunjuk penggunaan alat. Nah, yang ketiga, langkah. Langkah adalah cara untuk mencapai tujuan. Nah, langkah-langkah tersebut dapat disertai dengan ilustrasi atau diagram untuk membantu pembaca dengan tegas untuk membantu pembaca dalam mempermudah melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannya. The second is descriptive text. A text can be known from the content and the purpose of the story that describe the subject feature. In this case, the text tells the readers a picture of someone or something in words. The social function of descriptive text is describe a particular person, place, or thing. The structure that controls this text is the first phenomenon to be described. The second description, it is describe feature of subject, is describe parts, qualities, and characteristic of the subject. Jadi, descriptive text itu adalah sebuah teks yang dapat diketahui dari isi dan tujuan cerita yang menggambarkan ciri-ciri subjek. Dalam hal ini, teks memberitahu pembaca atau memberi gambar seseorang serta sesuatu dalam kata-kata. Fungsi sosial dari teks deskriptif adalah untuk menggambarkan orang, tempat, dan benda tertentu. Struktur yang membangun teks ini adalah yang pertama fenomena yang akan dideskripsikan. Yang kedua, keterangan ini menjelaskan fitur subjek, menggambarkan bagian kualitas, serta karakteristik subjek. The third is recontext. Recontext is a piece of text that retell past events, usually in the order in which they occur. The social function of recontext is to retell events for the purpose of informing or entertaining. It tells the reader about the past events or past experience of the readers. The structure that controls this text is the first orientation is provides the setting and introduce participant who, when, and where. The second, square of events. It is tell what happened in time sequences. The third, reorientation or optional. It is closer the events or summary of the events. Jadi, recontext ini adalah bagian dari teks yang menceritakan kembali peristiwa di masa lalu. Biasanya dalam urutan di mana mereka terjadi. Fungsi sosial dari teks recon adalah untuk menceritakan kembali peristiwa yang terjadi di masa lampau. Tujuannya adalah menginformasikan atau menghibur. Nah, struktur yang mengandung teks ini adalah yang pertama orientasi. Ini memberikan pengantar dan memperkenalkan peserta.
seperti siapa, kapan, di mana. Lalu yang kedua, urutan peristiwa. Ini menceritakan apa yang terjadi dalam urutan waktu. Nah, yang ketiga dari orientasi atau optional. Ini adalah penutupan peristiwa atau ringkasan peristiwa. The fourth is report text. Report text is text that report information about a subject. It describes an entire class of things, whether natural or man-made. Mammals and plants, rock, plants, and computer country of the region, transport, and so on. The social function of this text is describe the way things are, with reference to a range of natural, man-made, and social phenomena in our environment. It describes facts about the subject. The structure of the construct this text is the first general classification. It tells what the phenomenon under discussion is. The second, description. It tells what the phenomenon under discussion is like in terms of part and their function, qualities, habits, or behaviors, if living and uses live non-natural. Jadi, report text ini adalah teks yang melaporkan informasi tentang suatu subjek. Dan ini menggambarkan seluruh kelas benda, baik alam ataupun buatan, seperti mamalia, planet, batu, tumbuhan, dan komputer, negara di kawasan itu, transportasi, dan sebagainya. Fungsi sosial dari teks ini adalah menggambarkan apa adanya dengan mengacu pada berbagai fenomena alam, buatan manusia, dan sosial di lingkungan kita. Ini yang menggambarkan faktanya tentang subjek. Nah, struktur yang membangun teks ini adalah yang pertama klasifikasi umum untuk menceritakan apa yang terjadi pada fenomena yang dibahas. Nah, yang kedua, keterangan ini menceritakan seperti apa fenomena yang sedang dibahas dalam hal atau fungsinya, kualitas, kebiasaan, dan perilaku, serta kegunaannya. The fifth is narrative text, a popular genre that commonly entertains reader and has power to change social opinion and attitude is narrative. It means reader can find the narrative text is such science fiction book, historical fiction, and fairy tales that use narrative to raise topical social issues and present their complexities. The social function of this text is to amuse, entertain, and deal with actual or vicarious experience and in different ways. Narrative deal with problematic events which led to a crisis or turning point of some kind, which in turn find a resolution. Jadi, naratif teks ini adalah genre yang paling populer, yang biasanya menghibur pembaca dan memiliki kekuatan untuk mengubah opini dan sikap sosial, yaitu adalah narasi. Nah, artinya pembaca dapat menemukan teks naratif dalam buku fiksi ilmiah, fiksi sejarah, dan dongeng yang menggunakan narasi untuk mengangkat isu-isu sosial topikal yang mempresentasikan kompleksitasnya dalam naratif teks. Nah, fungsi sosial dari teks ini adalah untuk menghibur dan menangani pengalaman aktual atau perwakilan dengan cara yang berbeda. Nah, narasi berurusan dengan peristiwa yang bermasalah yang mengarah pada krisis atau titik balik dari beberapa jenis yang ada pada gilirannya yang menemukan solusinya. The structure that constructs this text is the first orientation. It is set of the scan and introduced to participant. The second, complication. In this part, a crisis arises. The third, resolution. In this part, the crisis is resolved for better or worse. The fourth, reorientation. It is an optional closure of event. Nah, jadi struktur yang membangun
Teks ini adalah yang pertama orientasi. Orientasi ini mengatur adegan dan memperkenalkan para peserta. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi ini di mana terjadinya suatu masalah. Yang ketiga ada resolusi. Resolusi ini upaya penyelesaian masalah. Dan yang terakhir ada reorientasi. Reorientasi ini adalah penutupan acara opsional. The last is conclusion. The first, the social function of genre found in the textbook were as follows. The first, analytical exposition, to persuade the readers that something is the case. The second, descriptive text, to describe a particular thing. The third, report text, to describe facts about subject. The fourth, explanation text, to explain the process that occurs in information associated with phenomenon in the nature. The second, the generic structure of genre found in the text were as follows. The first, analytical exposition, thesis, argument, and reiteration. The second, descriptive text, identification and description. The third, report text, general classification and description. Nah, jadi yang pertama itu fungsi sosial genre yang terdapat dalam buku teks adalah sebagai berikut. Yang pertama, eksposisi analisis. Untuk meyakinkan pembaca bahwa ada sesuatu yang terjadi. Yang kedua, descriptive text. Untuk menggambarkan hal tertentu. Yang ketiga, teks laporan. Untuk menggambarkan fakta tentang subjek. Yang keempat ada teks eksplanasi untuk menjelaskan proses yang terjadi dalam pembentukan yang berhubungan dengan fenomena alam. Nah, yang kedua ada struktur genre yang ditemukan dalam buku teks adalah sebagai berikut. Yang pertama, eksposisi analitas, yaitu tesis, argumen, dan pengulangan. Yang kedua ada teks deskriptif, yaitu identifikasi dan deskriptif. Yang ketiga ada teks laporan, klasifikasi, dan deskripsi umum. Okay, I think that's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.